Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Pramana di Sekolah Online. Karena sekolah bisa di mana saja. Lanjut di video kita kali ini, kita akan coba buat koneksi antara database dengan form yang telah kita buat menggunakan Bootstrap. Oke, buat teman-teman yang belum tahu videonya, ya video sebelumnya akan saya sertakan linknya di deskripsi. Lanjut, kita sudah buat database, kemudian kita juga sudah buat formnya, form yang seperti ini. Sekarang kita akan coba buat file koneksinya dulu atau konfigurasinya dulu. Nah, maka teman-teman langsung aja buka file editor, kemudian di sini ya kita tambahkan file baru. Nah, ini kita save dulu. Kita simpan dengan nama config kecil semua ya .php. Oke. Nah, ini tipe datanya PHP ya. Oke. Untuk PHP sendiri ya, karena ini server side, maka kita perlu yang namanya program exam ya. Nah, jadi kalau teman-teman sudah punya exam ya, dijalankan nih Apache dan MySQL-nya. Karena kita ingin coba koneksikan ya dari PHP ke MySQL. Seperti itu. Oke, kita buat config-nya terlebih dahulu. Nah, karena ini filenya PHP, maka kita akan definisikan tag-nya sebagai PHP. Nah, seperti ini. Oke. Kita buka, kemudian tutup PHP. Lanjut, kita buat atau kita tentukan hostnya dulu. Gitu ya. Nah, seperti yang saya katakan, karena offline, jadi kita menggunakan localhost. Nah, jadi hostnya ini kita kasih localhost. Nah, kalau teman-teman misalkan nantinya akan dibuat atau diupload ke hosting, maka hostnya itu ditentukan sesuai server name teman-teman. Kayak gitu ya. Nah, kalau untuk offline cukup localhost saja. Nah, kemudian di sini ada kita masukkan juga usernya. Nah, user di sini adalah user database, gitu ya. Jadi ketika teman-teman install exam ya dan kemudian tidak merubah user ataupun password, nah maka kita pakai yang defaultnya, gitu ya. Tapi kalau teman-teman sudah rubah passwordnya, nah di sini user dan passwordnya kalian masukkan, kayak gitu ya. Masukkan sesuai yang teman-teman ganti, gitu ya. Karena ini saya bawaan ya, bawaan ketika install tidak saya rubah, maka ya sudah. Usernya root, passwordnya kosong, seperti itu. Nah, kemudian ini di video sebelumnya kita sudah buat database ya. Nah, databasenya namanya apa? Perpustakaan ya. Nah, oke, jadi ini kita buat perpustakaan. Kemudian di sini baru kita membuat sebuah sintak ya. Nah, sintak untuk koneksi ya MySQLi. Oke. Kemudian kita lakukan atau kita membutuhkan fungsi MySQLi connect. Oke, seperti ini. Kemudian di dalam ini ya kita isikan parameternya. Ya, di dalam fungsi ini kita isikan parameternya. Ada apa aja? Ada 4 ya. Pertama host. Oke. Lalu masukkan lagi ya user. Nah, kemudian parameternya password dan yang terakhir adalah database. Nah, jangan lupa titik koma di belakang. Oke, sampai sini berarti kita sudah berhasil membuat konfigurasi ya atau file untuk mengkoneksikan antara file yang kita punya ya nanti kita ganti ya jadi PHP
ke database yang telah kita buat seperti ini. Oke, lanjut. Ini kita save. Kemudian kita buat satu file baru. Nah, ini kan bentuknya masih HTML ya, gitu ya. Jadi kita ubah dulu menjadi bentuk PHP. Kenapa? Karena kita ingin menyisipkan script PHP di dalamnya. Jadi kita harus menggunakan extension PHP. Oke, ini kita save. Namanya mungkin jadi form member ya. Form member. Oke, member.php. Nah, di sini kita kasih PHP. Oke, save. Nah, kemudian teman-teman bisa langsung di sini ya, form yang telah kalian buat pakai Bootstrap, ini di copy aja ya, Ctrl A, kemudian di copy ya. Kemudian di sini kita paste. Nah, ini kan otomatis akan tampil ya sesuai dengan yang ada di Bootstrap ini. Oke, ini kita coba save dulu. Kemudian kita coba panggil. Nah, hasilnya sama nggak nih? Nah, manggilnya seperti ini. Localhost. Kemudian nama foldernya latihan Bootstrap. Kemudian form member.php. Oke, sama kan ya? Nah, sekarang kita ingin menyatukan atau mengoneksikan antara database dengan form yang kita punya. Jadi ketika teman-teman menginputkan data di sini, kemudian teman-teman klik tombol buat, ya maka harus kesimpan ke dalam tabel anggota. Oke, balik ke sini. Kita perlu lakukan perubahan sedikit ya. Nah, di sini di bagian action kita masukkannya ke file ini aja ya. Jadi teman-teman actionnya ke form member ya. Form member.php. Oke, seperti ini. Kemudian di bagian bawah di tutup section sini, nah teman-teman bisa tambahkan file PHP-nya. Kayak gitu ya. Nah, file PHP ini akan dijadikan sebagai script untuk meneruskan data-data yang nantinya diinputkan ke dalam form. Kita pakai PHP ya. Jadi kita seperti biasa masukkan tag PHP-nya dulu. Kemudian saya tutup. Nah, di sini kita ingin cek dulu ya. Kita cek dulu ya, apakah data yang dikirimkan itu ada isinya atau tidak. Nah, maka ini kita coba pakai iset ya. Oke. Nah, kemudian data yang dikirimkan, ini karena kita pakai metodenya post, jadi sini kita pakai post ya, kayak gitu ya. Nah, submit ini yang ada di sini ya. Ini kan karena name-nya submit ya. Jadi kita ingin ngecek ada isinya nggak sih, gitu ya, file yang dikirimkan atau data yang dikirimkan melalui submit. Seperti itu. Submit. Kemudian, oke. Lanjut kita buat di sini apa aja yang harus dicek, yaitu name. Nah, name kita jadikan sebagai nama, gitu ya. Jadi name-nya kita dapatkan dari name, sorry ya. Maksudnya name yang ada di sini kan name ya. Jadi ini sesuaikan dengan name yang ada di sini, gitu ya. Di sini kita postnya pertama nih. Oke. Kemudian lanjut. Nah, ini kita samakan aja ya antara nama variabelnya dengan variabel yang dilemparkan gitu agar tidak keliru. Sama seperti field atau kolom yang kita buat
di tabel sebelumnya. Nah, jadi kenapa dibuat sama supaya tidak bingung aja gitu ya. Karena kalau misalkan beda-beda, khawatir nanti ketika salah ketik ya malah tidak bisa masuk datanya. Seperti itu. Oke. Ingat ya, kita pakai huruf kecil semua untuk variabelnya supaya tidak masalah ketika insert ke database ya. Email, telepon, kemudian lanjut alamat. Oke, sama dengan tanggal lahir, lalu gender, yang terakhir jurusan. Oke. Nah, setelah kita memberikan nama variabelnya ya masing-masing data yang dikirimkan, kita tentukan ya. Di sini kita tentukan atau kita panggil apa? Panggil koneksinya. Gitu ya. Karena data yang kita tuliskan di sini kan mau kita simpan ke database. Maka kita panggil koneksinya. Nah, kita tadi udah buat ya sebuah koneksi namanya config.php. Maka kita include aja langsung di sini. Nah, include-nya seperti ini. Nah, kemudian kita buat sebuah query. Nah, query ini adalah perintah untuk MySQL ya, melakukan sebuah query insert data. Oke. Nah, perintahnya gimana? Pertama kita masukkan dulu koneksinya. Nah, kemudian setelah itu, setelah kita masukkan koneksinya, kita masukkan query-nya. Ya. Untuk query insert ke table, maka di sini kita perintahnya insert into. Nah, kemudian nama tabelnya apa? Lalu kita tentukan kolom apa aja yang ingin di insert gitu ya. Nah, di sini ada kolom name ya. Kemudian nama, email, telepon, alamat, tanggal lahir, gender, dan terakhir jurusan. Oke. Kalau sudah kita definisikan kolom apa aja, nah maka sekarang value-nya. Nah, value-nya ini kita dapat dari mana sih? Value-nya kita dapatkan dari
variabel yang kita simpan di sini. Gitu. Jadi ketika user mengisikan sebuah inputan, nah kemudian inputan ini akan diteruskan ya, kemudian ditangkap oleh variabel ini. Gitu ya. Nah, maka value-nya adalah nama-nama variabelnya nih. Jadi kita tulisnya seperti ini ya. Kenapa? Karena bentuknya string ya. Jadi kita harus pakai petik ya. Nah, seperti ini ya. Bentuk string jadi kita pakai petik. Ingat ya, yang perlu diperhatikan sama teman-teman adalah ketika melakukan sebuah coding atau menuliskan sebuah coding ya, kadangkala suka salah ya. Nah, jadi amat perlu diperhatikan ya ketika teman-teman ngetik, harus kalau misalkan ada tag pembuka harus ditutup gitu ya. Nah, seperti ini ya. Contoh ini kan petik satu ya. Otomatis kalau petik satu atau tanda kurung, buka kurung tutup itu udah langsung kebuat otomatis. Contoh di sini saya ketik satu, nah ini udah ada tutupnya. Kayak gitu. Nah, jadi teman-teman kalau udah ada tutupnya nggak usah ditambahkan lagi. Gitu ya. Kecuali yang belum ada tutupnya baru ditambahkan. Kalau misalkan ditambahkan lagi maka akan error. Kayak gitu. Jadi perlu teliti sih untuk melakukan sebuah pengkodingan apapun bahasa pemrogramannya gitu. Yang terakhir adalah jurusan. Oke, sampai sini. Nah, ini jangan lupa kita pakai titik koma. Oke. Nah, setelah teman-teman melakukan sebuah insert ke dalam database, ini kita perlu yang namanya validasi ya, supaya oh bener nggak sih, udah masuk belum sih gitu ya. Ini kita kasih echo aja. Kita akan coba buat dengan script ya gitu. Jadi pakai JavaScript di sini. Nah, ini kita akan nambahkan sebuah window alert ya. Jadi semacam message box ya. Nah, kalau di JavaScript perintahnya seperti ini, pakai Windows alert. Nah, ini kita tinggal tambahkan nih apa pesannya gitu ya. Pesan dari pop-up yang ditampilkan. Misalkan member berhasil ditambahkan. Sini. Nah, kemudian ini kalau kita misalkan mau melakukan sebuah redirect ya, atau misalkan setelah kita klik OK, ini akan larinya kemana gitu ya. Nah, untuk sementara ref-nya kita letakkan di sini aja ya, karena kita hanya baru punya form member kayak gitu. Nah, nanti ini akan kita ubah ya. Oke, koma, kemudian kita tutup scriptnya. Dan ujungnya titik koma. Oke, seperti ini sudah jadi. Sekarang kita bisa tes ya. Kita uji coba, ini kita save dulu. Nah, setelah di save, teman-teman bisa ke browser lagi. Kemudian lihat ya, di anggota di browsernya ini pasti kosong ya. Gitu ya. Nah, sekarang kita coba, ini kita reload dulu. Oke, sorry ada yang salah. Len 104. Nah, kalau misalkan salah seperti ini ya, jangan apa ya? Jangan
khawatir gitu ya, tapi coba perhatikan lebih cermat gitu ya. Nah, ini kita lihat di sini ini kan ada kutip dua ya. Kalau misalkan errornya seperti ini, pers error, maka ini kemungkinan kesalahannya ada di penulisannya, gitu ya. Nah, ini ada kutip dua. Nah, ini kita harusnya nggak boleh kutip dua nih, karena ini akan dibaca sebagai tutup, gitu ya. Jadi ini kita ganti aja jadi kutip satu. Nah, ini juga sama. Kita save lagi. Oke. Kemudian ini kita refresh. Nah, berhasil kan ya? Oke, kalau berhasil ini kita lihat lagi di sini masih kosong kan ya. Sekarang kita coba isi. Misalkan NIM-nya kita isi di sini 1212069985. Oke. Kemudian namanya misalkan Andi Gunawan. Email andi@mail.com. Teleponnya misalkan 081234. Lalu alamatnya kita masukkan. Oke, tanggal lahir. Tanggal lahir ini date ya. Jadi teman-teman bisa langsung pilih aja misalkan tahunnya tahun berapa. Contoh di sini kita tahun 2000 deh. Bulan Januari. Nah, ini tanggal lahirnya misalkan 1 Januari tahun 2000. Nah, dia laki-laki, nah masuknya TI ya. Kita buat. Nah, ini yang tadi kita buat pakai JavaScript hasilnya seperti ini. Member berhasil ditambahkan, kita oke. Nah, kan kembali ke halaman form member. Sekarang kita lihat di database-nya. Kita refresh ya. Nah, ini kan artinya teman-teman sudah berhasil nih mengoneksikan antara file PHP dengan database yang kita buat. Gitu. Sekarang kita coba ya untuk mungkin yang lain ya. Mungkin yang lain misalkan di sini 1211089075. Oke, namanya misalkan Denny ya. Kemudian alamat emailnya denny@mail.com. Akunnya oke, alamatnya misalkan di nah, tanggal lahirnya kita isikan kan 2004 ya. Today sorry, kalau today maka akan masuk ke today ya. Nah, sini kita lihat. Oke, kemudian laki-laki, nah dia masuk misalkan bisnis kita buat. Nah, nomor berhasil ditambahkan. Oke. Nah, berhasil ya. Gitu ya. Sekarang kita coba buat untuk perempuannya ya. Karena ini kan kita mau ngetes ya. Jurusan sudah oke. Nah, gender ini kita tambahkan untuk yang perempuannya. Misalkan ya. Oke, lanjut di sini email. Dapurnya alamatnya tanggal lahir. Perempuan, kemudian ini SI ya. Kita lihat, sorry.
Oke, member berhasil tambahkan. Kita cek di sini. Oke, berhasil ya. Nah, jadi seperti itu. Gimana caranya kita kan antara database dengan file PHP. Sehingga ketika teman-teman membuat sebuah form, maka form ini akan disimpan ke dalam database. Sehingga data kalian akan aman. Nah, nantinya data yang disimpan tadi bisa kita tampilkan ke dalam web yang ada di sini. Gitu ya. Jadi kalau teman-teman lihat nih, nah ini kan ada navigasinya ya. Nah, di video yang akan datang kita akan coba buat navigasi yang ada di sini beserta data-data ya yang sudah kalian inputkan. Jadi nanti ketika kalian inputkan nih ya, kan kalian sudah inputkan data ya. Nah, data yang ada di tabel ini akan kita tampilkan di halaman sini. Gitu. Oke, ikuti terus videonya. Jika teman-teman misalkan ketemu kesulitan, silahkan ditanyakan. Oke, cukup sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.